ya. Ketutup tuh. Ketutup. Ya, kita berdoa sebagaimana biasa. Doa tuh langit bumi tidak bisa menjangkauku, kata Allah, tapi aku dijangkau oleh hati yang dalam. Ya Bu ya. Nah maka kita duduk santai seperti biasa, tulang punggung, leher, kepala tegak lurus. Kenapa? Karena nur Allah masuk melalui ubun-ubun kita. Nah, kita sambung dari sini nur ketemu dengan nur, nah baru doanya nyambung kepada Allah. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami yang hadir di pagi ini, di saat ini, ingin sekali mendapatkan dikasihi, disayangi oleh-Mu. Ya Allah, dalam kesempatan ini kami memohon pada-Mu, berilah kami hati yang bercahaya, pikiran yang jernih, hidup sesuai menurut kehendak-Mu. Jadikanlah hati kami yang gelap menjadi terang, hati yang sempit menjadi lapang, hati yang penuh penyakit mohon dibersihkan, diganti dengan cahaya dan kasih sayang-Mu. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga memohon, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, kakek dan nenek kami yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ya Allah, bukalah hati kami untuk bisa menerima ilmu yang akan Engkau berikan kepada kami. Tuhan, segala puji bagi-Mu, Tuhan yang pengasih, yang penyayang. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, ke jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Gabungkan kami dengan mereka, ya Allah. Gabungkan kami dengan orang-orang yang sedang berjalan menuju. Gabungkan kami dengan orang-orang yang sudah makrifat kepada-Mu. Beri kami kesempatan untuk bisa makrifat kepada-Mu, untuk bisa mengenal-Mu, ya Allah. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga mohon, jadikan negara kami, negara Indonesia ini menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikan penduduknya menjadi orang-orang beriman pada-Mu dan kepada hari yang akhir. Beri petunjuklah kami, beri petunjuklah pemimpin-pemimpin kami. Sadarkanlah kami bahwa kami akan kembali kepada-Mu untuk mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan selama kami ada di dunia ini. Tuhan, jangan pikulkan kepada kami beban yang berat yang kami tidak sanggup memikul. Sayangilah kami, kasihanilah kami, bimbinglah agar kami berjalan menuju ridho, menuju ampunan-Mu, menuju kasih sayang-Mu. Yang kami juga mohon Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik sakit jasmaninya atau sakit rohani, mereka tidak akan sembuh kalau tidak dengan izin, karena kesembuhan ada di tangan-Mu.
beri kesabaran kepada mereka ya Allah, beri kekuatan, beri ketenangan, jadikan semua makhluk bahagia ya Allah, damai, tenang dan tentram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah berdoa. Baik ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Jadi saya dalam pelajaran kita sekarang ya ibu, bapak, kita udah lama ngajinya ya. Jangan disia-siakan. Ya, jangan, kata Imam Ghazali, jangan ilmu itu diabaikan ya. Ilmu itu harus kita praktekkan sehingga bisa membawa kita pulang ya. Ibu jangan bosan ya mengaji, pulang melulu pulang. Tidak ada yang kita tunggu kok selain datang malaikat mencabut nyawa kita. Nah, kalau malaikat datang kan kita suka bilang, tuh teman kita si Anu sudah berpulang ke rahmatullah kan gitu. Nah, langsung ibu bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami datang dari Allah, kami kembali kepada Allah ya. Jadi kita ini datang dari Allah untuk bekerja di dunia untuk Allah, nanti kembali juga kepada Allah. Nah, kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah, kita rugi. Ya, kita rugi nanti di sana. Makanya saya mengajak kesempatan yang diberi Allah, entah tinggal berapa hari lagi ya Bu ya. Entah tinggal berapa hari, entah tinggal mingguan, kita tidak tahu. Betapa banyak teman-teman kita tadinya kita sehat, tahu dipanggil sama Allah, kita juga nggak tahu. Nah, yang penting sekarang pulang itu, nah ibu ingat dulu kita waktu di alam rahim, Allah tiupkan sebagian dari rohnya. Allah tuh bagaimana? Allah bercerita dalam Quran bahwa Allah cahaya berlapis-lapis cahaya. Tuh, hati-hati, ulangi lagi ya Bu ya. Allah memberitahukan Allah itu cahaya berlapis-lapis cahaya. Nah, berarti waktu kita di alam rahim, Allah tiupkan sebagian dari cahaya. Maka di dalam diri kita itu juga ada cahaya. Cahayanya fitrah. Fitrah itu putih, bersih, pertama ditiupkan. Nah, nanti tatkala kita pulang, nah harus cahaya lagi kata Tuhan. Kalau tidak diterima. Ya. Nah, makanya pengajian kita ini saya khususkan bagaimana supaya kita jadi makhluk yang bercahaya, ya. Sesuai dengan Allah, Allah cahaya, kita cahaya. Pulang nanti harus cahaya juga, ya. Nah, saya akan ulang pelajaran kita yang lama, ya. Sebenarnya pelajaran kita tuh udah ada Bu dari dulu tentang cahaya ini, tapi sekali lagi saya katakan ya, apa yang kita pelajari selama ini hanya baru sekadar ilmu. Sekadar ilmu, tapi kita belum merasakan, belum mengalami bahwa saya udah jadi cahaya apa belum. Kan belum ya Bu ya. Waktu kita sholat kita menyembah cahaya. Nah, yang bisa ketemu cahaya itu ya cahaya juga. Cahaya yang ada dalam diri kita. Pernahkah kita waktu mau sholat, merenung, saya ini udah bercahaya belum? Saya mau ketemu cahaya. Sudah sholat, dapat nggak ngerasain? Tadi cahaya saya bangkit nggak? Ketemu nggak dengan cahaya besar? Nah, enggak pernah kan terpikir yang kayak gitu. Ngaji kita udah puluhan tahun, saya sedih gitu ya. Kalau ingat, ya Allah, dengan belajar dan belajar sekarang, mulailah saya merenung. Udah mengalami belum kita ya? Udah merasakan nggak Ibu? Wah, kita nih cahaya
makhluk cahaya datang dari Allah yang bercahaya. Nah, belum pernah terpikirkan. Kita rajin sholat, rajin puasa, tapi tidak pernah mikirkan ini. Ya, saya puasa untuk apa? Taunya untuk lebaran aja. Terus ngaku-ngaku Idul Fitri kan gitu. Tapi sekadar ucapan aja. Sekadar ucapan yang lewat gitu aja. Makanya nanti ada orang pulang teriak, Tuhan kembalikan aku ke dunia supaya aku beramal soleh yang aku tinggalkan. Dijawab sama Allah, alah amal kamu tuh sebatas ucapan saja, kata Tuhan. Tapi apa yang kamu ucap tuh tidak kamu pahami, apalagi dilakukan atau dipraktekkan. Ya, makanya saya mengulang-ulang kembali. Lihat, saya ulang tuh supaya kita pahami dan supaya kita dapat masuk belajar itu ke hati kita, lalu nampak dalam perbuatan kita. Jadi sekali lagi saya berharap ya Bu ya, apa kita dapat tuh lakukan ya. Nah, Allah berfirman dalam Quran, saya tidak perlu baca lagi bahwa Allah itu cahaya, tidak perlu karena udah sering, udah tahu Ibu ya. Udah tahu itu di surat 24 ayat 35, Allah cahaya langit bumi. Sampai Allah ceritakan bahwa Allah itu cahaya berlapis-lapis. Nah, sedangkan kita ditiupkan surat 32 ayat 9 udah sering ya. Nah, ditiupkan sebagian kata Tuhan cahaya. Nah, minggu lalu kita bahas ya. Allah meniupkan sebagian rohnya ke dalam jabang bayi. 9 bulan hiduplah jabang bayi itu setelah ada roh. Nah, itu 9 bulan lahir ke dunia. Nah, lahir ke dunia yang dirawat oleh orang tua kita, jasad kita aja kan ya Bu. Segala pakaiannya, segala makannya, sudah itu udah bisa jalan sekolahnya, yang paling mahal, yang paling hebat, yang paling tinggi bajunya, oleh apa, jajannya, pokoknya apa saja untuk jasad. Nah, belum pernah orang tua kita mikirkan roh anak saya yang bikin dia hidup nih. Nah, belum pernah kita pikirkan. Dia butuh apa? Tidak pernah kita pikirkan tuh tentang roh kita. Makanya saya bilang roh kita itu jadinya karena tidak dirawat, ya Bu ya. Ibarat anak bayi tidak pernah ibu rawat, tidak pernah disusui, tidak pernah dimandikan, ya akhirnya si anak kita tuh mati, kata saya. Nah, begitulah gambar roh kita. Terus terang aja, ya, itulah gambar roh kita Bu. Mati ya karena tidak pernah dirawat. Nah, tapi Allah yang pengasih, yang penyayang, sangat sayang kepada kita, masih mengharapkan. Aku bimbing, kata Allah ke cahayaku, ya. Aku bimbing, mau dibimbing sama Allah kita tuh, ya. Tapi siapa yang dibimbing oleh Allah ke cahayanya? Nanti Ibu di rumah dilihat lagi ya. Surat 24 ayat 35 tuh akhirnya tuh di akhirnya. Coba dilihat Pak Dodi, tapi Ibu baca yang akhirnya aja ya. 2435. Nah, yang akhir aja ya. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Tuh. Kalau kita artikan yang dikehendaki Allah, terus kata kita gini, oh saya kan tidak dikehendaki. Berarti Allah tidak adil ya Bu ya, kalau dipilih oleh Allah. Nah, siapa kira-kira yang dikehendaki oleh Allah yang akan dibimbing ke cahayaannya tuh waktu sholat, cahayanya dibimbing sama Allah biar ketemu dengan cahaya besar. Siapa? Nah, kita sambung ke surat 84 ayat 6. Siapa yang mau dibimbing Allah? Ya, siapa yang baca? Pak Dodi baca? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 84 ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Maka
pasti kamu akan menemuinya. Nah, jadi rupanya yang Allah bilang tadi, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Kan gitu kata Allah. Nah, ternyata yang dikehendaki itu manusia. Nah, ingat, Allah memanggil seluruh manusia. Tidak dikotak-kotakan, bukan hai muslim, bukan hai mukmin, tapi seluruh manusia dipanggil. Itulah kasih sayang Allah kepada kita manusia, ya. Nanti ada yang mau dengerin panggilan Allah manusia tuh, ada yang nggak mau, ya. Hati-hati. Kata Allah pendengaran. Kamu diberi pendengaran tapi tidak kamu pergunakan untuk mendengarkan panggilan Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hati-hati. Maka pendengarannya berubah menjadi pendengaran binatang ternak. Kan gitu kata Allah. Hati-hati ya Bu ya. Yuk kita hayati sekarang. Jangan baca Quran asal baca aja. Ya. Jadi ada yang kita nih badan manusia, tetapi sebenarnya dia bukan manusia lagi, kata Allah kan kata Bu Farida, ya. Dia diberi hati, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, diberi telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan seruan Allah, diberi penglihatan, tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran Allah. Ya, pernah nggak Ibu lagi jalan lihat langit, Tuhan, langit itu enggak ada bertiang, tapi kok nggak jatuh. Nah, di dalam Quran Allah bilang, Allah yang menggenggam langit itu biar nggak jatuh. Nah, kebayang nggak bagaimana Allah menggenggam langit? Nggak kan? Belum pernah kita tuh. Ya. Nah, ini yang dipanggil yang manusia. Yang manusia itu apa? Yang pandai memakai alat tadi. Pendengaran, penglihatan, hati sesuai dengan maunya Allah memberikan kepada kita. Ya. Nah, terus kata Allah, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terus terang aja ya, terus terang aja saya berharap kita yang sudah lama ngaji ya Bu ya, maksud yang hadir pagi ini itu ya, udah 20 tahun ada kan? Ada yang dari tahun 91 saya buka dulu sampai sekarang ada yang masih belajar. Berarti udah 30 tahun. Ya. Nah, makanya saya ngajak Bu, niat ngaji sekarang. Ada ibu-ibu yang masih muda, masih ingat, Ibu ini udah dulu pelajaran kita katanya. Disimpan di bukunya, disimpan di buku. Nah, sekarang saya mengajak yang di buku pindahin ke hati. Ya. Nah, tapi saya bersyukurnya apa? Ibu tuh masih terus masuk seperti saya juga, masih terus belajar. Kan saya bilang Ibu, apa niat saya belajar? Yaitu pingin saya ketemu dengan Allah itu. Ya, pingin ya sebagai para nabi. Hanya di sini kata Allah, kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Nah, ini Quran bukan untuk nanti, selagi kita di dunia ini. Ya, kita harus berusaha. Selama di dunia, kita harus bertemu dulu. Ya, pulang dulu. Kata Nabi, mati sebelum mati. Ya, kita nganggap mati itu kan pulang ke Allah. Nah, roh kita tuh harus pulang lagi, kita hidup-hidup Ibu. Harus merasakan berjumpa dengan Allah. Nah, itulah yang saya lagi sedang pelajari. Saya ingin bagikan juga ke ibu-ibu. Nah, tapi tidak bisa pakai Zoom gini kan saya bilang tidak bisa Bu. Makanya saya adakan di yang itu Bu. 3 malam aja. Nanti saya sudah tunjukkan Ibu. Ya, udah Ibu jalan sendiri. Ibu jalan sendiri nanti, asal tahu aja caranya. Asal mau, jalan sendiri. Nggak perlu tergantung orang lain. Kita masing-masing jalan pulangnya tuh
cara masing-masing. Ibu udah perlu nyontoh orang. Ibu sendiri nanti kalau udah di sini rohnya sudah bangun, sudah bercahaya, nah itu akan bimbing kita nanti ketemu dengan Allah. Nah, makanya saya sangat berharap sekali ya Bu ya, yang sampai nanti kalau kita pulang, nah dilihat tidak sesuai, dulu cahaya, pulangnya hitam, tidak akan diterima. Yuk kita lihat bagaimana orang yang pulang. Kemarin kita udah bahas ya, ada 3 macam. Ada yang pulangnya dicabut rame-rame oleh malaikat. Ngeri kalau kamu lihat kata Allah. Nah, ada yang pulangnya senyum. Nah, ada lagi yang pulangnya tertawa. Nah, kita lihat lagi ayatnya. Kita ulang ya. Hati-hati Ibu, kita ulang lagi. Surat 3 ayat 106. Ini pertama dulu. Waktu ngaji tahun 91 sudah kita bahas nih berkali-kali. Ya, baca lagi Pak Dodi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 106. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Teruskan dulu, Dot. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah surga. Mereka kekal di dalamnya. Itu lagi. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Ya. Nah, itu Allah, kan Allah yang tahu. Kita kan tidak tahu, Bapak Ibu. Kita nungguin misalnya orang yang kita sayang, atau orang tua kita, atau saudara lagi sakarat. Tahu-tahu hilang. Nah, kita kan nggak lihat. Wah, dia pulang tuh hitam apa putih gitu. Masya Allah. Allah yang ngasih tahu nih. Ya. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri-seri. Dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, pada mereka dikatakan, "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Ingat Bapak Ibu, selama ini kalau kita dengar kata-kata kafir, pikiran kita melayang ke sono, ya, ke orang lain. Ngaji kita bukan untuk orang lain, tapi ke dalam. Ya, karena yang akan pulang ini nanti yang di dalam ini pulang menemui Allah, itu roh. Nah, itulah nanti yang akan keluar, ada putih, ada hitam, kata Allah. Nah, kenapa yang bisa hitam? Karena yang hitam itu selama di dunia tidak nurut sama Allah. Tidak mau mendengarkan ajaran Allah, ditutup hatinya, dikunci telinganya, disumbat kata Allah. Ya, nggak mau dengerin. Yuk ngaji nggak mau gitu ya. Nah itulah nanti karena dia nggak tahu bagaimana cara merawat rohnya supaya pulang putih, makanya pulanglah hitam. Nah itulah akibat dari perbuatanmu. Jadi jangan bilang takdir, nasib, masuk surga, masuk neraka, itu pilihan kita. Ibu bosan, Ibu Bapak, sekarang suruh milih mau mukanya putih pulang atau mau muka hitam, tinggal pilih kok. Ya, pilihan kita. Apa yang kita buat di dunia itu kita bawa pulang, ya. Nah, terus di ayat 107-nya, adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada di dalam rahmat Allah, dalam kurung surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, tinggal pilih aja sekarang. Mau pulang putih, silakan ke surga. Yang hitam, rasakan tuh azab, kata Allah. Itulah ulah kamu sendiri. Itulah pilihan kamu sendiri. Selama kamu ada di dunia. Jadi Quran ini memberitahukan. Allah tuh udah beritahukan kepada kita bagaimana orang yang pulang itu. Belum tentu semua sampai kepada Allah.
Banyak sekarang yang belum sampai melayang-layang ke sana kemari. Itu yang dibilang roh apa? Gentayangan banyak. Dan mereka berteriak-teriak di alam sana. Untungnya kita tidak dengar teriakannya Bapak Ibu. Duh, segitu Allah sayang sama kita ya. Tapi kok kita cuek aja. Masya Allah. Ya, ngaji mengaji. Harapannya dapat pahala. Pahala juga nggak tahu apa pahala. Ya, satu lagi 108-nya. Nah, itulah ayat-ayat Allah. Nah, yang kita baca ini ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu. Mu nih kita nih, ya yang sedang ngaji nih sekarang dengan benar. Dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu melihat orang masuk neraka itu nanti, maksudnya yang neraka itu yang dibuat sendiri itu, yang pulangnya membawa marah, dengki, hasad, membawa rakus ke dunia. Nah itu keluar nanti api. Nah dia sendiri bakar dirinya. Ya Bapak Ibu tuh. Nah maka pelajaran kita bersih-bersih hati kan gitu. Jangan bawa neraka itu pulang. Nah kalau ibu bawa neraka pas keluar ya keluar kemarahannya, kerakusannya itu jadi api semua penderitaan itu di sana. Teriak-teriaklah sekarang di sana. Masya Allah Ibu, kalau kita dengar dari kita ya, kan ya sekali lagi Ibu ya, kita mari kita coba berusaha sekuatnya semampu kita. Kan kata Tuhan tadi yang bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras untuk ketemu dengan Tuhan. Harus sekarang Ibu, sekarang kita ketemu Tuhan itu. Nah kalau udah pernah ketemu Tuhan, pulangnya nanti pas ketemu kita udah kenal. Nah kalau di dunia enggak kenal, di akhirat pas lihat Tuhan juga kita enggak kenal. Jelas Ibu, Bapak ya. Mari kita sama-sama ya mempersiapkan diri kita jadi putih berseri-seri, bercahaya. Itulah harapan yang kita harapkan pengajian kita sekarang begitu Ibu ya. Jangan dibiarkan umur kita terbuang-buang dengan asal ngaji dapat pahala sekarang ya. Ngaji dapat bertemu dengan Allah. Walaupun belum bertemu sekarang, tapi karena kita sudah sungguh-sungguh dilihat oleh Allah. Nah, itulah yang menyebabkan kita bisa ketemu nanti ya. Kita lihat lagi di ayat lain ya yang bisa ketemu dengan Allah itu. Kita lihat lagi surat 26 ayat 88 sampai 89. Lagi, Surat 26 ayat 88. Yaitu di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh, ya. Jadi di hari kata Allah harta dan anak laki-laki tidak berguna. Kenapa dibilang anak laki-laki? Karena ayat turun dulu di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah itu benci pada anak laki-laki. Salah anak laki-laki lahir di zaman perempuan. Ini kan yang dibunuh anak perempuan ya. Iya, Nin. Nah, dia bangga dengan anak laki-laki ya. Termasuk dulu kan kisahnya Umar bin Khattab juga pernah bunuh anak perempuan. Nah, tapi beliau di pertengahan hidupnya dapat petunjuk, dapat cahaya ya. Sehingga dia menjadi sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi. Nah, kita berharap itu ya. Itu Allah menunjukkan sebesar apapun kesalahan kita, udah hitam muram muka kita, bisa diperbaiki menjadi putih bersih selama kita ada di dunia ini. Tapi kalau sudah pulang nanti, sudah keluar rohnya, tidak bisa lagi. Maka sekali lagi, mari ibu-ibu, jangan kita sia-siakan ya kesempatan yang diberi Allah. Ya. Jadi di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Terus 89-nya dari
89 nggak bisa. Nah, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, jadi tadi dikatakan ada muka putih berseri-seri, ya, ada muka hitam. Nah, ditambah lagi hati yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari cinta dunia. Pokoknya pulangnya hanya untuk Allah, putih berseri-seri. Ya, saya nambah lagi biar ingat nih, ya, kita bahwa pulang tuh cahaya. Dulu kita ditiupkan cahaya, pulangnya cahaya. Kita lihat lagi suratnya, surat 80 ayat 26-28. Bener ya? 80-26 nih. 80 salah ya. 80-38. Iya. Nah, ya. Surat 80 ayat 38. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Nah, jadi ada yang pulangnya mukanya putih berseri-seri, tertawa pulangnya, Masya Allah. Ya, tersambung satu lagi, masih surat 88 sekarang, ayat 8 dan 9. Surat 88 ayat 8. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Mereka senang karena usahanya. Nah, mereka senang karena usaha. Nah, makanya dalam kesempatan ini, ayo ibu-ibu, kita coba ya, kita berusaha untuk menjadikan muka kita roh kita tuh yang di dalam yang cahaya tadi itu, kan saya bilang udah banyak yang hitam karena tidak pernah dirawat. Nah, makanya sekarang kita berusaha untuk bisa putih kembali. Inilah gunanya kita ngaji sekarang, ya. Nah, terus dikatakan juga, kemarin sudah kita baca, saya ulang lagi, wah yang pulang tuh girang, dia tidak mati kok, kata Allah. Surat 3, 169. Ya. Surat 3 ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nah, jadi kalau kita sedang berusaha nih, kan kita baru berusaha nih. Sembari kita tiap hari lihat, ya, saya udah masih hitam, apa sudah mulai putih, ya Allah. Tolong tunjukkan saya, ya Allah. Tiap hari doa sama Allah, ya. Nah, kalau udah putih, nah itu kata Allah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, nah kita yang gimana untuk ilmu nih Bapak Ibu, termasuk orang yang di jalan Allah. Kan Allah yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu, menambah ilmu. Jangan berhenti sampai hanya cukup sekadar syariat. Syariat itu ibaratnya baru cara baca Quran, cara sholat, cara puasa, cara berhaji. Iya, anak-anak TK aja sekarang diajarin itu semua, tapi kan baru cara. Iya, harusnya naik tingkat, yaitu tarekat, tadi syariat, tarekat tuh cari ilmu kayak kita sekarang nih, ya, lagi belajar terus sampai ketemu hakikat. Apa hakikatnya Quran tuh, apa hakikatnya sholat, apa hakikat puasa, apa hakikat haji. Nah, baru nanti makrifat. Makrifat tuh mengenal Allah, ya. Tapi harapan saya tidak cukup sekadar kenal. Harusnya sebagaimana ya saya juga katakan, kalau orang sudah dekat sama Allah, sudah masuk ke daerah Allah, itu kata orang Jawa manunggal gitu ya. Nah, itulah dia yang nanti pulang. Ya, tadi yang bilang itu katanya mukso. Mukso itu ya itu. Nanti orang yang sudah percaya hatinya, ya, udah putih berseri-seri.
Nah, sampai ke daging-daging nih. Karena Nabi ajarin doa. Tuhan, saya ulang ya. Kini Ibu Bapak udah sering dengar, tapi kita belum benar-benar minta sama Allah. Ya, ada doa diajarkan Nabi. Ya, saya baca Indonesianya. Ya, dia isinya tuh begini. Ya Allah, beri cahaya hati saya. Nah, itu yang di dalam roh kita kan, hati. Beri cahaya pendengaran saya. Beri cahaya penglihatan saya. Beri cahaya di kanan, di kiri saya. Di depan, di belakang saya. Di atas, di bawah saya. Beri cahaya kulit saya. Beri cahaya lidah saya. Beri cahaya darah dan daging saya. Beri cahaya rambut saya, beri cahaya tubuh saya. Masya Allah. Nah, kita lewatkan aja itu, Bu. Kan tidak pernah kan kita menghayati itu doa luar biasa. Supaya kita pulang jadi makhluk cahaya. Benar-benar bercahaya. Nah, itulah dibilang rupanya ibu sekalian. Yang dibilang manunggal dengan Gusti itu begitu. Kalau kita selama ini termasuk saya suka ngasih tahu kan, roh pulang, jasad masuk ke tanah kan gitu. Nah, itu namanya belum menunggal. Kalau yang menunggal tuh hatinya bercahaya, badannya bercahaya. Nah, katanya gitu kalau orang yang sudah mukso itu, Bu. Nanti kalau rohnya keluar kan orang banyak mandiin, dikuburin. Nah, malam dia masuk katanya, diambil tuh tubuhnya itu dibawa menghadap Allah. Masya Allah. Nah, itu yang ketawa. Jangan bilang mati. Kata Allah, dia tuh hidup. Masya Allah, Bu. Saya menginginkan itu pelajaran kayak gitu ya. Menginginkan saya. Saya ingin yuk kita bersama, Bu. Ya. Yuk kita bersama kayak gitu. Jadi tubuh kita kan udah bercahaya, daging, darah, semua rambut bercahaya, mata, telinga, mulut, coba Ibu, ya, kulit. Jadi, itu yang dibilangnya manunggal tuh, udah bersatu, tidak misah lagi. Kalau kita kan masih misah, ya. Roh pulang ke Allah, jasad ke tanah dimakan cacing kan gitu selama ini saya kasih tahu. Tapi ternyata setelah saya belajar lagi, yang menunggal tuh begitu Ibu. Jadi di dalam bercahaya, sampai ke darah daging semua bercahaya. Nah, ini memang kelihatan syariatnya kelihatan dia dibungkus dimasukin ke dalam kubur katanya begitu. Tapi ntar malam dia masuk diajak. Nah, itulah yang pulang. Karena ada cahaya semua, pulang kepada cahaya besar. Itulah rupanya. Jangan bilang mati, kata Allah. Dia tuh hidup. Dia dapat rezeki, Masya Allah Ibu. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita sudah bercahaya, dari sekarang diusahakan banyak. Dari sekarang. Banyak orang-orang sufi itu, ya, dia berusaha untuk menjadi makhluk cahaya. Sampai-sampai kan Siti Jenar bilang, tidak ada lagi Tuhan, yang ada aku katanya. Maksudnya itu apa? Dia tuh udah masuk ke cahaya Allah. Jadi dia tuh udah nggak ada katanya. Yang ada Allah itulah. Itulah kata Allah juga kan. Kalau aku udah mencintai seseorang, aku jadi mulutnya, aku jadi matanya, aku jadi telinganya, aku jadi tangan dan kakinya. Nah dia enggak berbuat apa-apa. Udah Allah saja. Allah saja itu yang bekerja. Bukan maunya dia lagi. Sama juga dengan Nabi Khidir kan. Dia bunuh anak, dia lobangin kapal. Nah, kata Musa jahat. Musa yang nggak ngerti. Nah, tapi kata Khidir setelah ceritakannya, itu bukan kemauanku Musa. Tuh, Masya Allah. Nah, sama juga dengan Nabi Muhammad. Ya, tuh perang takut bunuh orang. Apa kata Allah? Bukan kamu yang membunuh. Bukan kamu yang melempar. Aku yang melempar. Tuh. Nah, kalau kita bisa mencapai itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Luar biasa, jangan bilang enggak bisa. Jangan bilang itu kan nabi. Nabi manusia kayak kita. Kalau nabi bisa, berarti kita juga bisa. Tapi jangan sekali-kali bilang sama diri kita,
kamu tidak akan bisa, jangan. Itu doa namanya. Ya, kita harus percaya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya? Kan gitu, supaya kita bisa mencapai makhluk cahaya tadi, ya, supaya bisa bergabung nanti pulangnya. Nah, coba diteruskan dulu tadi ayat berapa tadi, 3169, kita lanjutkan dan 170, gimana orang itu? Ya, baca Dot. Ya, 3:170. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itulah Masya Allah Bapak Ibu. Jadi mereka tuh keluar dari tubuhnya itu dengan senang hati. Malah saya dengar orang yang sudah mencapai tingkat pencerahan tinggi itu, katanya dia mau mati itu dia juga tahu. Ya, dia tahu dia mau mati. Nah, dia tidur. Nanti dia dengan senang hati katanya keluar sendiri. Dia udah tahu tuh cara keluarnya. Udah dipelajari dia. Nah, bahagia, bahagia. Sebab apa? Ibu bayangkan, kita lahir ke dunia ini kan kata Tuhan juga bersusah payah. Ya, bangun tidur aja udah mikirin masa apa, makan apa, sudah itu belanja apa, hari ini apa lagi, tiap hari susah payah kita. Ya, nah nanti kalau kita rohnya sudah keluar, udah pulang pada Allah, kan enggak mikir makan lagi, enggak mikir buat apa, buat masakan apa, enggak, udah tinggal enak di sana. Nah, itu bagi orang-orang yang ini barusan, orang-orang yang sudah bercahaya tadi. Di sana dia bahagia, lepas dari kesusahan dunia ini. Dunia harus cuci baju, ada segala rupa kan, yang sakit lah, yang apa. Di sana udah enggak. Tuh, makanya dibilang tuh bergembira dia. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tenang di sana itu. Nah, jadi sebenarnya mati itu tidak perlu ditakutin, asal kita sudah siap tadi, ya, sudah siap, nggak usah takut mati, ya. Tapi kalau belum siap, nah itu yang bikin kita takut. Takut kan Ibu kalau ditanya, Bu udah siap enggak kalau kira-kira dijemput sama Allah? Kalau bisa jangan, belum siap kan gitu. Nah kalau enggak siap-siap gimana? Giliran pulang ya tetap pulang kita. Jadi orang yang sudah pencerahan katanya dia tahu, wah badan ini sudah enggak kuat lagi kerja, udah enggak bisa dipakai lagi oleh roh. Ya roh itu ingat, roh itu bagian dari Allah. Makanya kita bilang kan Allah ada di mana? Allah ada dalam diri kita. Tuhan, cahayanya, bagiannya ada di sini. Ya. Dia butuh perawatan, dia butuh mandi, dia butuh makan, dia butuh pendidikan, tapi tidak ada di dunia ini pendidikannya. Karena dia datang dari Allah, dari langit kata kita. Perumpamaannya gitu, dari langit, karena tempat yang tinggi. Nah, makanannya juga dari sana, tidak ada di bumi. Dan di bumi ini untuk jasad. Ingat Ibu ya, bumi untuk jasad. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita bisa pulang yang gembira ini ya, tidak ada kekhawatiran, bahagia, malah tertawa-tawa kan tadi ya, wajahnya putih berseri-seri, tertawa gembira ria karena hasil usahanya. Jadi kita disuruh berusaha. Nah, itulah tadi yang dikehendaki Allah. Ya, emang ya dikehendaki Allah, tapi mintalah Tuhan, pilih aku supaya aku termasuk orang yang dikehendaki oleh-Mu, yang dibimbing ke cahayamu Tuhan, diangkat ke makom Mahmud,
Maqam Mahmud tuh bukan Nabi Muhammad. Semua kita pengikut Nabi Muhammad harusnya menjadi Nabi Muhammad. Contohnya, nah pertama sekali ingat bahwa Nabi Muhammad itu dulu waktu lahir namanya Ahmad bin Abdullah. Nah setelah balik beliau tuh mikir, nah dulu di Gua Hira. Nah harusnya kita contoh itu caranya tuh, ya. Untuk apa? Membangunkan roh kita yang sudah selama ini sudah tidak kita hiraukan. Nah dia harus dibangunkan kata Nabi. Ya, nah diantaranya itu banyak duduk, diem, sambungkan, macam-macam namanya kan. Kalau di kita tafakur atau itikaf, apa tafakur itikaf diem. Kalau orang Jawa semedi, saudara kita sana meditasi. Nah kita selama ini mencela aja, apaan tuh semedi, apaan tuh meditasi, apaan tuh. Nah, nyangka kita aja yang benar. Benarnya semua tuh sama. Yang meditasi, dia menyambungkan rohnya itu supaya bangun, dia minta kepada Allah supaya rohnya ditambah cahayanya. Makanya itu doa tadi kan, jadikan hatiku bercahaya Tuhan, pendengaranku, penglihatanku, itu minta tambahan, ya, minta tambahan. Ya sih Bu tuh. Nah supaya dua-duanya bercahaya, ingat saya mau ngajak lagi kepada Bapak Ibu yang kemarin Pak Dodi bisa munculin ini gambaran hati kita, lampu pateromaknya lagi Pak Dodi pingin kasih tahu Ibu Baik, gambaran Nin. kita. Baik, Nin. Sebentar saya itu dulu ya, Nin. Ya, Videonya, ya, Nin. nggak apa-apa. Bentar, Nin. Dari Abu, Pak. Siap. Bentar, Nin. Iya. Biar tahu nih keadaan hati kita. Nah, itu lihat Ibu ya. Tuh, itu ibaratnya roh kita tuh udah mati tuh. Nah, sekarang mau dihidupin gimana caranya? Dipompa dulu. Dan dipompa, dikasih api. Diputar lagi. Baru menyala. Nah, itulah gambaran hati kita yang tidak dirawat, roh kita mati dia. Nah, digantikan hidupnya hanya sekadar hidup binatang ternak kan gitu kata Allah. Pada ngeri Bapak Ibu. Nah, harus kita nyalakan lagi seperti itu tuh, ya. Nah, caranya menyalakannya itu diantaranya kan kotor kacanya kita tuh, hati kita tuh kotor, di dalamnya itu juga udah mati kan gitu. Nah caranya Allah ajarkan ya supaya kita praktek nih supaya pulangnya tadi putih berseri-seri bercahaya, sudah itu gembira tertawa. Nah supaya bisa pulang yang kayak itu, nah itulah contohnya supaya terang benderang pulangnya ya Bu ya. Nah dipompa, dibersihkan kacanya. Nah, balik lagi lihat tuh keadaan hati kita. Pompa dulu, kasih api, kasih setrum kalau kayak kita. Kasih cahaya. Nah, bagaimana cara mengasih cahayanya? Nanti kita lihat caranya.
Nggak gampang kan, Bapak Ibu? Aduh, inilah usaha. Nah, baru terang benderang. Ya, baru terang benderang kan? Nah, itu kita harapkan. Nanti kita pulang hatinya putih bercahaya. Nah, tapi selagi di dunia harus kita punya kayak gini juga, ya. Nah, caranya gimana? Yo, cukup pada terima kasih, ya. Caranya diantaranya kata Allah, ini pembersih luar nih dulu. Surat 271. Udah sering kita baca juga. Surat 2 ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuh. Jadi kan pelajaran kita tentang hati ya, banyak kotoran, sombong, iri, dengki, hasad. Nah, itu tertutup itu ibarat kacanya. Nah, kalau kita sedekah, kata Allah, itu dihapus. Tapi baru sebagian. Ya, tergantung besar kecilnya sedekah kita. Nanti diberikan ampas sama Allah, dibersihkan. Ya, makanya banyak-banyaklah kita bersedekah. Kalau bisa kan saya bilang, siapkan setiap hari. Nggak usah banyak, tah sehari 5.000, 2.000, buat celengan. Nah, nanti udah kumpul sebulan baru, ya, baru disedekahkan, gitu juga bisa. Kalau tiap hari kita ngasih, ada orang minta-minta kasih, Bu, kalau yang kerja di jalan ada kan, nah, itu pembersih, tapi pembersih kaca kalau kata saya, ya. Nah, coba lihat lagi surat 63 ayat 10. Kalau ingin bersih, Surat 63 ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" jadi jelas Ibu, ya. Ada orang nyawa sudah sampai di tenggorokan. Nah, katanya nanti hartanya pada datang. Kata hartanya, sama siapa kami ditinggalkan. Mobil datang, rumah datang, sawah ladang datang, uang yang semua datang waktu dia lagi sekarat. Ya, terus dia yang nanya lagi, udah habis umurku untuk mengumpulkan kalian. Sekarang mana bagianku katanya. Nah, kata hartanya, bagian kamu cukup kain kafan aja ya. Masya Allah. Dan apa yang kamu sedekahkan, itulah bagian kamu. Yang lain bukan bagian kamu. Masya Allah. Menjeritlah dia di situ. Apa jeritanya? Minta sama Allah. Ya, di sini kan kata Allah dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Tuh, sebelum datang kematian. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itulah penyesalan orang yang hartanya bertumpuk tapi pelit. Jelas Bapak Ibu, menderitalah dia waktu sakarat itu. Belum lagi dipukul oleh malaikat, itulah neraka sudah itu. Belum lagi melihat harta yang banyak, tidak mau nemanin, dia hanya kebagian kain kapan. Padahal yang pulang itu harus putih. Nah, pembersihnya itu sedekah tadi, makanya Allah suruh, ya, sedekahlah, infaklah sebelum datang kematian. Nah, kalau sudah nyawa di kerongkongan, teriak-teriak enggak kan bisa, enggak kan ada gunanya. Coba ayat 11-nya, Dot. Nah, ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Tuh. Jelas Bapak Ibu. Jadi orang yang sekarat tuh penuh penderitaan, teriak-teriak, minta tangguh. Sebentar aja Tuhan katanya. Biar aku sedekahin itu hartaku semua. Biar aku termasuk orang soleh. Nah dijawab sama Allah. Ya, sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Nah, makanya sebelum datang, itulah kata Allah. Untuk apa sedekah tadi? Untuk pembersih diri kita. Yang hitam-hitam tadi itu ya menyebabkan kayak lampu tadi itu kacanya tuh harus dibersihin karena kacanya pun penuh debu tuh. Kalau enggak dibersihin di dalam dinyalain. Kayak lampu aja Ibu lihat bohlam dinyalain tapi karena bohlamnya hitam enggak karena ada cahaya keluar. Nah, bersihkan. Ya. Nah, untuk membersihkan dari dalam pompa tadi, nah kan di pompa tadi ya diisi. Jadi luar dalam, di luarnya dibersihkan, di dalamnya dipompa. Nah, bagaimana cara memompa di dalam itu? Sering-sering temuin cahaya. Nah, di antaranya, mari kita lihat lagi, ulangi lagi, ya. So, ayat ini tambah diulang, tambah dalam pelajaran kita. Surat 73 ayat 1 sampai ayat 7. Surat 73 Al-Muzammil ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau banyak. Ya. Nah, ini ayat kalau yang khatamnya udah 100 kali berarti udah 100 kali itu dibaca ya. Nah, tapi pernah nggak kita menghayati, sudah nggak kita melakukannya ya? Coba kita lihat ada berapa yang harus kita lakukan di dalam surat ini sampai dari 1 sampai 7. Yang pertama, hai orang yang berselimut. Nah, berarti kalau kita lagi selimut tuh dipanggil, bangunin. Jadi Allah tuh rindu sebenarnya kepada roh kita itu. Kan bagian dia ingin ketemu, dibangunin, bangunlah gitu. Nah, ayat 2-nya Dot. Nah, bangunlah untuk sembahyang di malam hari. Sembahyang atau sholat itu apa, Bu? Sebenarnya bukan banyaknya yang dicari oleh Allah, ya bukan banyak rakaatnya. Yang dilihat oleh Allah tuh roh kita tuh ingin ketemu. Kan dipanggil tadi, orang selimut bangun. Nah, ketemu. Jadi sholat tuh ngapain? Sholat tuh menemui Allah. Ya, menemui Allah kita. Rohnya itu rindu. Kan saya bilang berkali-kali. Allah rindu. Roh kita pun rindu. Ingin ketemu Allah sebenarnya. Tapi banyak kita tidak tahu. Ya, sholat yang diperbanyak rakaatnya kan. Bukan kerinduan kepada Allah tuh yang dicari. Harusnya saya bangun, saya rindu, roh saya lagi rindu, lagi ingin ketemu, udah lama berpisah gitu, Masya Allah. Itu yang harus ditanamkan. Itu kan dalam kurung untuk sembahyang, ya. Benarnya untuk ketemu, ya, untuk ketemu di malam hari itu. Terus kan ayat 3-nya, Dor. Nah, boleh seperdua atau kurangi, ya. Terserah Ibu, mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3, tidak dipaksa kok. Kapan? Ibu sanggupnya kapan, merasa rindu, kapan, merasa tenang. Nah, itu yang dicari. Untuk sholat itu malam hari. Terus ayat 4-nya, nah, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Quran itu dengan perlahan-lahan. Sekarang saya mau ngajak Ibu merenung. Ayat turun ke Nabi Muhammad. Ya, nah di waktu Nabi Muhammad itu sudah ada nggak Quran yang sudah dibuat nih?
Belum ada. Jadi kalau gitu suruh baca Quran mana? Quran yang di dalam dada kita. Jadi waktu ditiupkan roh, pelajaran itu sudah ada di sini semua. Makanya kalau kita ngaji ini kan Bu, kita ngaji ini kan kena kita kan. Kalau yang tidak pernah bangun dia kena. Kalau yang udah menjalankan, bersyukurlah sama Allah. Kalau yang belum, kena dia ini. Allah memanggil, kok kamu cuek aja. Jadi yang dibaca di sini, waktu bacalah Quran. Nah yang di sini, kamu sudah praktekkan nggak apa yang disuruh Allah? Bangun malam, niatkan pengen ketemu. Hati-hati, jangan niat selain Allah. Kalau kata ibu, saya mau sholat malam, biar dagangan saya laris. Nah udah nggak akan ketemu itu. Biar saya naik pangkat, biar saya kepilih jadi RW, jadi RT, misalnya, tidak akan ketemu. Karena yang kamu cari kan itu dunia, tidak akan ketemu sama aku. Jadi niatkan di waktu malam tuh, ya, saya ingin bertemu dengan roh saya, rindu kepada Allah, Allah pun rindu kepada saya. Nah itu yang harus ditanamkan. Itu pompa tadi tuh, pompa kan, biar cahayanya besar. Nah terus apa lagi? Ayat 5-nya. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan berat. Tuh. Jadi waktu malam tuh Allah tuh mau ngomong sama roh kita tuh. Mau ngasih pesan, mau ngasih tahu. Besok kamu begini. Nah kalau orang rajin bangun malam dia tuh bisa dapat di waktu itu. Ya, kadang-kadang lagi duduk itu ada aja petunjuk dari Allah. Tuh, kasih tahu sama Allah. Nah itu di waktu malam itulah kita bisa dapatnya. Kenapa? Waktu siang kan kamu sibuk. Terus siang kerja kantor, mau jualan di pasar, belum masak, belum ini, itu. Nah, enggak sempat kamu duduk sama aku. Makanya di waktu malam disuruhnya. Terus, keenam, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk. Nah, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ibu kalau membaca sesuatu berkesan di hati, kemana pergi keingat terus kata. Nah, jadi Allah suruh tuh bangun di waktu malam. Nah, di waktu malam tuh ada nanti sesuatu yang diberikan Allah. Yang kemana pergi kita, di waktu malam kita ketemu, aduh kok enak, rasanya sejuk hati. Nah, itu bisa ke bawah, bangun tidur enak, hati kita tenang. Nah, kalau enggak dilakukan ini, cobalah bangun tidur hatinya enggak karuan, galau katanya kan. Belum mikirin kerjaan di kantor, waktu udah telat, nanti macet, ini galau, nggak karuan. Tapi kalau dia mau bertemu dengan Allah di malam hari, tuh tenang. Tuh. Jadi khusyuk itu apa? Khusyuk tuh, nah coba dilihat lagi Pak Dodi, surat 2 ayat 45 sampai 46. Ini juga udah sering kita ulang. Tapi supaya diresepin sekarang, dialami, dilakukan, bukan sekedar dibaca. Ya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya. Jadi kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita tuh butuh Allah, Bapak Ibu. Kita butuh. Nah, caranya meminta, ya sabar ya. Tidak langsung dikasih. Makanya Allah bilang berat. Karena tidak langsung. Siapa tahu yang kita minta tuh belum tentu baik untuk kita. Contohnya aja, misalnya ibu punya cucu umur 5 tahun. Lihat ibu pakai gelang, pakai cincin, pakai anting, dia bilang, Nek, bagi dong cincinnya, antingnya. Nah, sebenarnya ibu mau ngasih kan, tapi belum waktunya.
Oh, dikasihkan malah bahaya untuk dia. Nah, begitu Allah pada kita saking sayangnya, dipilihkan yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, tapi kata Allah itu berat, sholat sabar itu. Nah, kecuali bagi orang khusyuk. Nah, khusyuk itu apa Tuhan? Dijawab, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi sholat khusyuk itu apa? Roh kita itu yang cahaya Anda dipompa tadi ya, cahaya tuh. Nah, itu bertemu. Jadi melihat Tuhan itu pakai apa? Ya pakai cahaya. Kalau di sini hitam, tidak akan bisa lihat Tuhan. Tidak akan bisa melihatnya. Nah, itulah dia. Jadi bangunkan kayak dipompa tadi tuh ketemu kembali. Seakan-akan roh itu kan datang dari Allah tadi. Nah, masuk di sini di waktu malam tuh dia kembali menemui Allah tuh. Temu. Malah ada hadis mengatakan, kalau kamu datang sejengkal, aku sehasta. Kalau kamu berjalan, aku berlari. Jadi waktu roh yang rindu tadi keluar, nah pelan-pelan, Allah datang cepat, ketemu di jalan. Nah itulah dia, kalau lagi sholat itu, situlah dia merasakan kata orang yang sudah sampai alam suwung alam suwung kosong tapi berisi. Dia ketemu si cahaya kecil ketemu cahaya besar, sana merasa nikmat. Nah, itulah kan kita cari ya pengajian kita. Jangan sia-siakan. Mari sama-sama kita. Makanya saya berharap Bapak Ibu, ayolah usahakan kita bisa di yang 3 malam aja. Nah, itu kita praktek latihan di sana. Nah, nanti kalau Ibu udah pulang, asal sungguh-sungguh kan kata Allah tadi, susah payah sungguh-sungguh, pasti kamu ketemu. Masa Tuhan mungkin janji Ibu? Saya itu aja yang saya harapkan. Ya, saya berusaha Tuhan. Ya, saya berusaha. Masa Allah mungkin janji? Ya, termasuk Ibu saya buka rahasia. Kita bangun itu juga Bu, saya terus terang aja. Kalau Ibu tanya duitnya punya Bu, saya bilang saya duit nggak ada, yang ada Allah kan gitu saya bilang. Duit nggak ada, yang ada Allah. Sampai saya kalau dapat duit, misalnya ada Ibu kirim 500, ada yang kirimnya 100, saya buka tuh Quran, saya bilang Tuhan, Engkau janjikan Tuhan, kalau infak tuh Engkau kalikan 700. Ya Allah, kadang saya merenung sendiri Bapak Ibu. Kalau misalnya ada uang kita 50 juta dikali 700, kan udah bisa bangun ya Tuhan. Kadang saya hitung sendiri, besok ada lagi ibu mau nyumbang 200, saya jumlahin. Tuhan, kalikan 700 Tuhan. Masa Tuhan mengkir janji, itu aja bikin saya bikin saya bersedia meneruskan. Bu, kalau dipikir ya, rencana kita kan mau bangun nanti mau terima murid 2022. Itu yang sedang tadi meletakkan batu pertama. Niatnya apa? Pertama sekali buat lab, Bu. Lab lab kimia, lab bahasa, lab fisika katanya. Nah, belum lagi kliniknya, ruang gurunya, tempat laundry-nya, terus tempat olahraganya. Nah, sedikit itu, tapi ya saya tenang aja. Kalau Allah mengendaki, Allah tidak pernah mungkir janji, gitu aja. Nah, termasuk tadi ya, termasuk kalau engkau bangun malam, ku bimbing kata Allah ke cahayaku. Nah, kita pasrah aja lah kapan dibimbing. Malam ini belum, siapa tahu besok. Malam besok belum, siapa tahu lusa. Harap aja sama Allah. Suatu ketika nanti, nah masa Allah mungkin janji. Udah ada waktunya, tapi yang susah payah tadi. Ya, diangkat ke makom Mahmud, dibimbing ke cahayanya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, apa maksud Sidratul Muntaha? Tempat kesadaran kita nanti.
sadar kita, wah saya ini cahaya, saya harus ketemu dengan cahaya, ya, supaya dapat bergabung. Nah, apalagi sampai manunggal tadi Ibu, sehingga matinya kita enak banget itu, ya. Dia tidak mati kata Tuhan, dia pulang. Nah, latihannya di waktu sholat malam ini, latihan pula gitu kan. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang kusuk tuh dia yakin wah dia bertemu dengan Tuhannya, dia kembali. Jadi rohnya tuh seakan-akan pulang. Jemput sama Allah, ketemu di tengah jalan. Masya Allah, luar biasa itu. Ya, mari kita sama-sama ya Bu berusaha supaya dapatkan pertemuan roh ketemu dengan roh selama di dunia ini, ya, selama kita di dunia ini. Nah, nanti, sedikit lagi saya tambah. Nah, coba dibaca lagi di surat 51 sampai 17 karena kita punya kewajiban, ya, punya tugas ke dunia ini. Surat 51 ayat 17. Surat 51 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ini, Terus, lanjut ini. terus, Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tiada memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Itu lagi. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Masya Allah, ya. Jadi syaratnya tadi sama dengan tadi, ya. Coba ulang dong dari ayat 17 tadi. Nah, pertama tadi apa? Orang yang bisa menjalankan tugas nih nanti, ya. Karena tugas kita jadi rahmatan lil alamin kan gitu. Jadi kalau kita udah percaya Bu, kita punya tugas rahmatan lil alamin, ya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, coba tanya diri kita, saya berapa jam tidur malam ya? Jadi orang ini sedikit tidurnya kata Tuhan. Jadi kalau malam 12 jam, dia tidurnya mungkin separuh tadi kan, atau separuh, atau 2/3, tergantunglah masing-masing. Tuhan tidak menyiksa, Tuhan tidak maksa, ya. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, jadi berarti doa yang dikabulkan di akhir malam itu, Bu. Nih, ya, kabulkan. Kita nyari kapan doa dikabulnya. Ini ada Tuhan di akhir malam, ya. Nah, 19-nya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Misalnya ada saudara kita atau tetangga kita, dia miskin tapi dia malu minta-minta. Nah, entah seberapalah menurut kesanggupan, ada hak dia tuh. Ya, ada hak dia, jangan diambil, jangan dimakan. Bahaya loh kalau makan hak orang, ya. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dia lihat langit tak bertiang, kagum dia, Tuhan, hebatnya engkau, langit tak bertiang tapi enggak jatuh. Siapa itu yang megang? Kan Allah. Nah ingat, di sini ini ada Allah, tetesannya. Ya, tetesannya tuh. Nah itu yang bisa ngobrol sama Allah, yang bisa ngerasakan, melihat kebesaran Allah. Nah bagi yang enggak hidup nih tadi, yang udah mati tadi, enggak ada sedikit pun melihat kejadian-kejadian ini. Wah itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita lihat
apa sungai, dia lihat laut segitu luas dan isinya bermacam-macam. Nah, kalau orang yang sudah tercerahkan, itulah orang sufi. Kamu lihat apa? Tidak ada yang kulihat kecuali Allah katanya. Nah, dia tahu yang bikin ikan itu Allah. Aku tidak tidur-tidur, makanya subhanallah, hebat engkau Tuhan. Nah, nanti sambungnya lagi. Kalau melihat ikan, melihat ciptaan aja, aku sudah begitu nikmat. Apalagi kalau sampai melihatmu ya Allah. Beri aku kesempatan untuk bisa bertemu denganmu selama aku di dunia ini Tuhan. Nah, doa dia gitu ya. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada perhatikan? Nah, Bapak Ibu, makanya saya bilang sekarang dengan belajar kita mulai memperhatikan. Dulu roh kita tuh, napas kita tidak pernah kita perhatikan. Nah, sekarang dengan belajar nih, ya Bu ya, saya akan ulang-ulangin terus nih. Napas itu harta yang paling berharga. Coba Ibu punya mobil 10 sawah ladang hektar-hektaran, mobil di mana-mana, rumah di mana-mana, uang triliunan. Tapi kalau napas enggak ada, enggak ada gunanya itu sama sekali. Nah, makanya harta yang paling berharga adalah napas kita. Yang tiap hari kita tarik, kita hembuskan, belum pernah kita rawat selama ini kan? Nah, itu kata Allah, ya. Di dalam dirimu sendiri itu ada tanda kebesaran Allah. Kenapa kamu tidak memperhatikannya, kata Allah. Kena kita ini, kena. Maksud saya, selama ini saya tidak pernah perhatikan apa saya. Semua maunya saya pakai. Nah, mulai sekarang saya sudah dapat pelajaran bagaimana merawat napas, mengolah napas. Napas itu hebat, Bu. Napas itu katanya ada nanti napas yang untuk menyembuhkan penyakit, napas untuk ada rezeki, napas untuk sehat, kesehatan, macam-macam cara napas itu rupanya. Nah, kita selama ini kan tidak pernah mempelajarinya. Saya bersyukur sama Allah, saya diberi kesempatan mempelajarinya. Nah, saya ingin bagikan ke Ibu, ke Bapak, saya bilang. Ya. Nah, tapi banyak juga yang bilang begini, Ibu dari Samarinda, kami pengen Bu, tapi bagaimana keadaan begini? Ya kita sama-sama berdoa aja. Ibu tetap aja tanamkan keinginan untuk belajar Tuhan. Beri kami kesempatan, tambah ilmu kami Tuhan, minta. Udah punya keinginan itu aja udah dibayar sama Tuhan. Ya. Yang sedihnya enggak ada keinginan sama sekali, cuek aja. Ya. Napas tuh hidup. Allah itu memberikan napas itu kepada kita. Itu yang menyebabkan kita hidup. Itu yang dibilang aku dekat, aku lebih dekat dari urat lehermu. Nah, yang menyebab kita bernapas ini kan Allah. Nah, tidak pernah kita hargai kan, Bu. Pernah nggak Ibu? Terima kasih, napas. Enggak kan? Paling-paling alhamdulillah. Tapi tujuannya kemana? Harusnya ke Tuhan yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Aku tidur tadi malam, tapi engkau kerja terus. Kan enggak tidur kan? Bernapas terus kita, roh kita tuh. Allah itu kerja keras jaga kita. Nah, terus kata Allah lagi, di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Dari langit turun hujan. Coba kalau enggak hujan ya Bu, kayak apa kita? Seminggu aja enggak hujan, udah resah gelisah kita. Kok enggak hujan-hujan ya? Tuh. Nah, terus dan 23-nya pada dia. Maka demi Tuhan langit dan bumi, nah sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau kita rohnya sudah bangun, udah bercahaya tadi, itu bisa dipakai apa saja. Misalnya saudara kita sakit. Nah, kamu tuh tugasnya apa sekarang kalau kamu sudah rohnya bangun, sudah bercahaya tadi, kamu punya tugas menerangin sekeliling kamu kan. Nah, coba lihat lagi suratnya, tugas kita nih yang kita lupakan, yang kita belum jalankan juga.
21 107. Saya ulang terus ya. Surat 21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Udah dijalankan belum perintah apa tugas kita? Siapa ini yang dapat tugas? Itu orang yang sudah menyala tadi kayak lampu tadi, ya. Nah, itu dia dapat tugas tuh ngapain? Merahmati seluruh alam lagi, seluruh alam dirahmati, ya. Dari mulai anak kita, cucu kita, binatang, tumbuh-tumbuhan, ikan, laut, gunung, apa yang ada di alam ini kita harus rahmati Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau itu tidak dijalanin, ya rugi lagi lah kita. Nah, nanti kita belajar bagaimana merahmatinya. Kapan bisa? Misalnya saya bilang seperti ini ke cucu saya, aku rahmati kamu nak, supaya kamu tuh aku rahmati, aku alirkan cahaya kasih sayang Allah yang ada di dalam diriku ini, aku alirkan kepada kamu nak, supaya kamu juga menjadi anak yang bercahaya misalnya. Nah, kapan bisanya? Ya setelah ini tadi, setelah nyala di sini kita. Nah, baru omongan kita terlaksana, apa tadi terwujud, ya. Tuh. Dan tiadalah kami mengutus apa tadi? Oh, yang terakhir tadi yang 51 23 diulang dah. Nah, tuh. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Nah, ibu juga tidak boleh main-main lagi. Kalau hati ibu sudah mulai percaya, apa tanda hati ibu sudah percaya? Ibu sudah bersatu dengan Allah. Nah, pokoknya dunia ini, kata orang sufi, tidak ada lagi apa-apanya. Dia menerima yang buruk, yang baik, kayak matahari itu, tidak pilih-pilih, dia sinari terus. Orang jahat dia rahmati, orang baik dia rahmati, orang nyakitin dia rahmati, orang nipu dia rahmati. Tidak ada lagi sakit hati, tenang aja. Saya ketemu ya Bu, seorang orang yang sudah tercerahkan. Beliau itu tentara. Setelah dia tercerahkan, apa katanya? Saya tuh tidak tahu cara marah itu seperti apa. Saya tentara, habis sudah taring saya. Nah, itu kalau sudah ketemu, sudah bersatu dengan Allah, subhanallah. Saya iri tuh kalau dengar kayak gitu. Saya pengen Tuhan punya hati kayak itu. Nah, tapi kamu harus berusaha, Farida. Ya, kamu bersungguh-sungguh untuk kenal dengan aku. Sampai saya itu dapat pelajaran gini ya Bu ya. Jadi kalau ibaratnya Allah maha kaya, kita nih tetesannya ya. Terus saya gambarkan sepintas nih ya Bu ya. Kita tetesan nih air di laut, saya bilang kita ambil seember ya. Kan dulu kayak apa roh saya pernah kan pelajaran kita dulu. Nah, air di laut kita ambil, masukkan ember seperti ember, masukkan botol seperti botol, masukkan ceret seperti ceret, masukkan di bak seperti bak. Itulah roh kita masing-masing. Nanti ketemu, ya. Nah, pas keluar, ya kayak saya ini keluarnya, ibu kayak ibu. Nah, terus saya nggak gambarkan ibu, Tuhan, saya mau air yang di ember atau di bak tadi, lama-lama kan bisa kotor ya Bu. Kena abu, kena sampah, kita taruh air nih, seember. Nah, 2 hari, 3 hari kita lihat udah hitam, udah kotor. Bisa nggak Ibu membersihkan air tuh, Bu? Nggak bisa kan? Dia kotor. Tapi kalau kita kembalikan dia kepada laut, tuh air yang hitam tadi yang udah kotor banyak debu, masukkan lagi ke laut, air kotorannya kemana? Dia bersatu lagi. Begitulah harusnya kita sama Allah. Ya. Jadi untuk membersihkan hati kita supaya bersih itu selama kita masih bergaul dengan dunia ini sulit.
Nah, makanya itulah Bu, mari kita kembali temui Allah tiap malam, temui dia. Tuh, ya. Temui dia, minta sama dia, bersihkan. Nah, biarlah Allah yang bersihkan hati kita nanti. Makanya kalau kita sudah kembali kepada Allah di dunia, maka di akhirat nanti kita juga akan kembali bertemu Allah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, pengajian kita ini jangan hanya sekadar ngaji dapat pahala ya Bu ya. Mulai dari sekarang tanamkan di hati kita. Saya ngaji ingin bertemu dengan Allah. Bimbing kami ya Allah ke jalan-Mu. Bimbing kami ke cahayamu. Sering-sering doa kayak gitu. Angkat kami ke tempat terpuji, beri kami kesempatan Tuhan untuk diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha. Nah, selama ini yang kebayang Nabi urak segala itu cerita di sana. Yang penting sekarang kita nih ya, kita berusaha diperjalankan oleh Allah, ajak di Allah dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Saya akan tetap mengulangi supaya kita bisa mempersiapkan diri kita pulang bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya tidak menyenangkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya.